sebetulnya ormas-ormas ini sudah jauh lebih awal terbentuk ya secara natural dan menjadi bagian penting dalam menjaga kohesi sosial dalam masyarakat kita. Negara modern itu organisasi, ya. Ormas itu juga organisasi, ya namanya juga ormas gitu kan. Private sector dalam pengertian bisnis itu organisasi juga. Sebut saja inisialnya Nahdlatul Ulama gitu. Ya, yang hari ini sedang hangat-hangatnya. Itu inisial itu namanya, inisialnya NU gitu. Iya, gitu. Di level tataran intermediate ini, Mas, sedang gonjang-ganjing lah. Atau sedang berdinamika. Stabilitas negara itu kira-kira keganggu nggak, Mas, dengan adanya dinamika ini? Keputusan dalam pemberhentian seorang ketua umum, saya kira itu sangat fundamental itu. Ya. Kalau proses politiknya sangat sederhana, ya orang akan menilai gitu kan, loh kok NU fragile banget gitu secara organisasi. Nah karena NU itu posisinya adalah organisasi besar yang menaungi banyak sekali lembaga-lembaga dan jamaah, ini kan menjadi tersandra kalau secara politik NU tidak bisa mengeluarkan keputusan karena adanya konflik-konflik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alwan Nabil sebagai partner diskusi pada kali ini bersama dengan Mas Septa Dinata, pengamat sosial politik. Akhir-akhir ini banyak sekali dinamika sosial politik yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah keorganisasian, terus kemudian sistem pemerintahan, demokrasi, dan sebagainya. Mas, saya mau tanya dong Mas, kita ngobrol santai lah. Kira-kira Mas, adanya organisasi masyarakat ini memiliki fungsi apa sih Mas? Secara sederhana. Oke. Ya, sebagai kalau kita lihat sejarah kita ya, memang ormas ini bahkan lebih tua dari negara ya. Jadi kalau kita bicara hari ini mungkin mainstreamnya adalah negara bangsa yang kita lihat sebagai sistem organisasi modern. Sebetulnya ormas-ormas ini sudah jauh lebih awal terbentuk ya secara natural dan menjadi bagian penting dalam menjaga kohesi sosial dalam masyarakat kita. Gitu ya. Termasuk cikal bakal kita sebagai negara, sebagai bangsa, itu ormas punya peran penting sebetulnya kan. Karena kalau kita lihat sejarah kita beda-beda dulu kan, ada etnis, suku, bahkan pulaunya banyak gitu. Nah, di sameness-nya itu, kesamaan itu, perasaan senasib selain ada kolonialisme dan sebagainya, narasi besar yang dibangun oleh ormas-ormas ini punya peran penting dalam membentuk kita sebagai society, sebagai masyarakat yang kita hari ini sebut sebagai Indonesia ini. Begitu mungkin Mas. Ya. Kira-kira Mas, bisa nggak ormas ini merepresentasikan masyarakat secara mungkin etnis, atau mungkin value-nya, nilainya, atau mungkin keagamaan, seperti itu. Dan hari ini bagaimana kondisinya menurut Mas pribadi? Iya, sebetulnya kalau kita lihat ya, fungsi intermediarinya itu sampai hari ini masih sangat penting. Intermediari dalam pengertian ada kondisi di mana ada state tadi, negara ya, yang sangat formal. Di sisi lain ada society yang kemudian dalam konsep negara modern itu kita sebut sebagai warga kan, citizenship konsepnya, yang basisnya adalah rights ya dalam konteks negara modern yang menganut demokrasi itu. Nah masalahnya kan antara negara dan warga negara itu kan hubungannya kan nggak selalu ideal, ya kan? Ya kalau ideal terus sih bagus, ya kan? Negara secara ideal selalu melindungi masyarakatnya misalnya, ya kan? Memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya.
Tapi nggak selalu begitu. Maka intermediari ini penting, termasuk menjadi representasi kolektif ya. Karena kalau citizen dalam pengertian individual ini kan di hadapan negara kan dia sangat lemah. Ya, artinya violation of rights itu sangat mungkin terjadi. Gitu. Nah maka butuh fungsi-fungsi intermediari ini yang kita sebut dengan civil society itu. Ya, dia bisa ke atas bisa ke bawah, ya kan? Dalam pengertian ke atasnya dia membantu negara sebetulnya, ya kan, membantu negara dalam kan banyak hal yang sebetulnya nggak bisa dilakukan negara, betul. Ya kan? Iya Mas. Termasuk misalnya pendidikan misalnya, coba bayangkan ormas keagamaan misalnya di Indonesia itu punya peran penting sekali dalam membantu pemerintah menjalankan kewajibannya, ya kan, yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa, kan gitu kan. Ke bawah pun juga begitu, ya, ketika suara-suara orang-orang yang lemah, tidak berdaya, tidak diperhatikan, itu ketika disuarakan secara kolektif itu mendapatkan posisi penting, ya, lebih mungkin untuk didengarkan oleh negara ini yang punya power tadi kan, ya begitu Mas. Ya berarti artinya adalah ormas ini atau organisasi atau representasi yang tadi Mas jelaskan adalah kepanjangan tangan dari pemerintah atau private sector mungkin ya Mas ya, lebih enak kita ya nyebutnya ya, atau gimana Mas? Iya, kalau secara sosiologi sebetulnya ya ada 3 entitas ini. Nah, kalau di kelas itu saya sering kasih pemantik diskusi dengan mahasiswa itu begitu. Jadi ada negara, ini kan organisasi, kita kontekskan ini organisasi semua. Ya. Negara modern itu organisasi. Ya. Ormas itu juga organisasi, ya namanya juga ormas gitu kan. Private sector dalam pengertian bisnis itu organisasi juga. Tetapi ada pola yang berbeda. Dia sama-sama kolektif. Apa bedanya? Kalau negara itu pertama dia punya claim territory. Itu pertama ya. Yang kedua, dia punya yang namanya monopoly of violence. Dia boleh menggunakan violence atas nama negara dalam mengefektifkan kekuasaan negara itu. Tapi tetap ujungnya untuk kepentingan bersama. Nah, ormas itu dia nggak punya dua-dua itu, nggak punya claim territory, nggak punya kewenangan violence itu. Ya. Nah, kalau private sector itu mirip dengan ormas, tapi di bawahnya, kalau tadi negara kita bicara citizen, ormas kita bicara member, kalau private sector itu di bawahnya itu customer. Gitu. Iya. Maka kalau di bisnis kan customer bisa dibedakan berdasarkan isi dompet kan, gitu kan. Ada yang VIP, ada yang gold member, ada silver member, itu boleh. Tapi negara nggak boleh. Ormas juga nggak boleh. Ya, jadi dia memegang salah satu prinsip kewarganegaraan itu adalah rights dan equality itu kan, kesetaraan itu. Nah di situ kira-kira bedanya. Atau mungkin beberapa urusan yang pemerintah lemah, ormas ini membantu atau ikut mengakomodir. Kira-kira bisa nggak Mas? Misalkan perihal pemberdayaan ini Mas. Ada beberapa program dari kementerian, baik dari presiden, dari DPR dan sebagainya. Tapi ternyata realita yang ada di bawah, orang-orang yang lemah itu masih belum kesentuh Mas. Kira-kira ormas itu bisa nggak ya Mas untuk melakukan sesuatu pemberdayaan seperti itu? Sangat mungkin, ya. Dan faktanya memang begitu. Ya, kita sebut misalnya ormas, ada Nahdlatul Ulama, misalnya, ada Muhammadiyah. Ya. Coba bayangkan berapa ribu lembaga pendidikan yang mereka punya, berapa lembaga sosial. Ya. Kalau kita bicara NU misalnya pesantren ya, pesantren itu jangan dilihat. Kalau kita lihat hari ini mungkin kita lihat dia peripheral dalam sistem pendidikan nasional. Tapi sebelum negara ini mapan, ini justru mainstreamnya. Ya. Orang yang kita sebut intelektual. Ya. Ketika misalnya
kolonial itu berurusan dengan kita, itu kan dia cari mediokernya kan. Ya, ya. Dan salah satu mediokernya itu adalah intelektual. Dan selapis intelektual yang pernah kita punya sebelum kita punya sistem pendidikan modern ini adalah yang diproduksi oleh pesantren. Pada masa kolonialisme Jepang itu sangat lebih clear lagi karena Jepang itu sangat memberikan ruang kepada para kiai-kiai itu kan yang diakui sebagai representasi penting. Nah, itu contoh ya bahwa ormas-ormas ini punya peran penting sekali. Termasuk misalnya orang percaya kepada negara. Ya. Boleh kita katakan hari ini itu kan lebih kepada ya memang sebagian besar itu kan ada trust. Ya. Dan salah satunya itu kan dikondisikan oleh ormas-ormas ini kan. Ya, ya. Coba kalau semuanya hari ini orang menyatakan mesti tidak percaya kepada negara, negara kolaps loh. Ya. Ya. Emang aparatus negara ini ada berapa? Ya, kalau semua orang hari ini menyatakan tidak percaya sama negara, negara kolaps loh. Ya kan? Nah, itu contohnya. Jadi bagaimana pentingnya sesuai dengan judul podcast ini kan, ya, guyup-guyup ini ya, simpul-simpul ini yang kemudian diformalkan dalam bentuk ormas-ormas ini. Artinya pun Mas, kalau saya boleh menambahkan lagi, ketika kondisi negara ini hari ini kita baru-baru dengarlah beberapa terkait dinamika salah satu ormas yang kemudian coba, kalau bagi saya yang Gen Z ini kan kita sering scroll TikTok, Instagram kan gitu Mas. Yeah. Bagi orang-orang yang di luar sistem atau yang tidak mengetahui, akhirnya membaca Mas. Wah, ini konflik ini sebenarnya ada apa sih gitu loh. Dan seberapa pentingnya sih ormas itu ketika negara itu sampai FYP terus gitu loh Mas. Sampai kemudian di seluruh kanal baik di Instagram, YouTube, Facebook itu seluruhnya isinya soal salah satu ormas ini Mas. Jadi ya sebut saja inisialnya Nahdlatul Ulama ya, gitu. Ya, yang hari ini sedang hangat-hangatnya. Itu bukan inisial itu nama, inisialnya NU gitu. Iya gitu. Iya, ya tentu saja saya juga prihatin ya dengan kondisi ini sebetulnya. Ya kalau kita konsisten dengan logika tadi, ya, kita tahu bahwa NU itu ormas terbesar, ya, terbesar, dan basisnya jelas sekali. Ya, selama ini kita tahu peran NU itu penting sekali. Ketika terjadi situasi yang volatile ini, tentu ini menjadi tanda tanya besar. Ya, karena begini juga, sama asumsinya dengan tadi ya, kita kepercayaan terhadap negara ya itu sama kepercayaan terhadap struktur organisasi. Ya. Jamaah NU itu kan stabilitasnya itu kan sangat tergantung dengan jamiyahnya ini, gitu kan. Nah tentu jamaah ini kan sangat menaruh harapan, menaruh kepercayaan, ya, bahwa ini adalah organisasi besar ya, yang mestinya memberikan rasa aman tadi, ya, rasa aman terhadap pengikutnya, tetapi orang semacam tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada peristiwa penting, ya keputusan penting. Nah itu tentu akan menimbulkan gejolak, ya. Kalau kita kaitkan dengan konteks berdemokrasi, konteks bernegara tadi, tentu ini nggak bisa dilihat berdiri sendiri, ya kan? Di permukaan orang melihat, ya ini mungkin ya seperti yang tertera, ya bahwa ini ada hubungannya dengan Zionisme, Israel. Yang memang konteks struktural hari ini sangat tidak populer, ya kan, karena orang lagi karena tindakan ekstrim Israel itu kan membuat orang sangat antipatik, ya.
Nah, ini jadi digoreng lagi gitu ya. Padahal kalau soal misalnya cerita-cerita yang jauh bahkan sebelum Muktamar NU dulu ya, saya kira ya pada akhirnya kan orang membaca ya, membaca gitu. Orang kan nggak bodoh juga gitu kan. Jadi apa iya ini soal soal itu gitu kan? Apalagi bagi pengikutnya atau jamaahnya Mas, yang sudah mempercayai, bahkan kalau tadi kita diskusi kan sempat saya juga menyimpulkan organisasi Islam ini kan sebagai bridging dan bondingnya masyarakat kan pada citizen itu Mas, pada negara, entah baik berupa program atau minimal itu kalau menurut saya itu organisasi Islam harus bisa mewadahi atau harus bisa mengakomodir. Bahkan kalau saya boleh cerita Mas, kebetulan saya ini orang Jawa juga Mas, lekat dengan dunia pesantren dan kemudian tahulah bahwa masyarakat yang di bawah ini menganggap kiai pesantren atau kiai-kiai kampung itu udah seperti apa ya Mas, kalau bahasanya itu presiden di miniatur yang lebih kecil mungkin Mas, seperti itu Mas. Nah, menganggapi dinamika yang terjadi hari ini kan kalau saya pribadi agak prihatin juga Mas. Ini organisasi yang besar, berbasis value dan semuanya trust dengan organisasi gitu loh. Ya. Saya juga melihat seperti itu sebenarnya. Saya turut ini ya, tadi bersimpati dengan kondisi ini. Jadi kalau kita lihat ya, salah satu beda NU sama Muhammadiyah itu, ini sederhana secara sederhana ya. Anggaplah ini simplifikasi. Kalau Muhammadiyah itu ormasnya dulu, baru pengikutnya. Kalau NU ini jamaahnya dulu, baru jamiyahnya, ya kan. Nah, kita kan berharap ini mirroring, ya kan, mirroring antara jamaah dan jamiyah ini mirroring. Tentu simbolisasi NU melalui PBNU atau representasi NU melalui PBNU itu sesuai dengan kebesaran NU, ya kan. Narasi besarnya itu kan NU mayoritas gitu ya. Dan tentunya kita berharap ini benar-benar terrepresentasi dalam kelembagaannya gitu. Dan saya mungkin termasuk salah satu orang yang menaruh harapan terhadap kepemimpinan NU sekarang. Dan saya menaruh optimisme terhadap semangat itu ya, bahwa saya melihat ada semangat besar untuk memperkuat kelembagaan itu. Ya. Dulu bahkan ada anekdotnya itu kan pesantren itu NU besar, ya kan? Pengurus besar NU itu adalah NU kecil, ya kan? Artinya ini nggak bisa dilepaskan, gitu kan? Antara syuriah yang mencerminkan tatanan lama ini, ya, yang sudah terbentuk network, traditional network yang sudah dibangun sejak lama ini, kemudian ada semangat governmentality-nya, gitu kan, governance yang ingin dibangun melalui executive board-nya ini yang ada di Keramat ini kan, Keramat Raya ini kan. Nah ini kan kita berharap ini seirama, beriringan gitu ya. Dan kita sangat menyayangkan kalau kemudian cita-cita besar ini terganggu oleh kepentingan-kepentingan sesaat. Nah, ini yang kita agak sayangkan sebetulnya, ya. Kalau kita lihat kan semangat awalnya itu kan bagus, gitu kan, ingin memperkuat jamiyahnya ini, gitu ya. Governance-nya, birokrasinya itu mau ditata, ya. Bagus saya kira dan itu penting karena tadi kembali ke posisi NU sebagai intermediarinya itu, kalau mengelola orang dalam jumlah yang besar sekali tanpa pola, betul. Tanpa birokrasi itu mustahil. Ya, pada akhirnya kan jadi kongko aja kan. Menjadi penting ketika pemilu gitu kan, berebut klaim gitu ya. Artinya kalau kita betul-betul ingin impactful,
ya PBNU terhadap NU dalam pengertian jamaah ini, ya birokrasinya harus dibenerin. Ya kan semangat itu yang dibawa oleh kepemimpinan ini sebetulnya kan. Tapi kemudian tiba-tiba ada ya cerita di balik yang surat dari Suriah ya, keputusan Suriah itu ada ternyata mulai ada apa ya, ada kebongkar cerita-cerita lain ini kan kita menjadi cukup menyayangkan lah. Belum lagi outsider kan kok fragile banget gitu ya. Ternyata kita masih dikotak-kotakan oleh kepentingan-kepentingan yang jauh dari kepentingan jangka panjang untuk membina jamiah ini gitu. Ketika ini Mas, kira-kira Mas, saya agak kemudian meliarkan pikiran saya Mas ya. Ketika di level tataran intermediate ini Mas, sedang gonjang-ganjing lah, atau sedang berdinamika, stabilitas negara itu kira-kira keganggu nggak Mas dengan adanya dinamika ini? Kira-kira menurut Mas? Saya kira seperti yang saya katakan di awal tadi ya, bahwa ini tidak bisa kita lihat berdiri sendiri. Ya. Karena NU itu penting, jumlahnya besar, pengaruh politiknya sangat real. Tentu bagi orang yang punya wawasan politik, ini makin kentara punya relasi ekonomi politik. Konteks besarnya mungkin ada perubahan struktural politik, ada rezim baru, ya, ada konsolidasi politik. Pemerintah sendiri kan punya program kerakyatan ya, yang besar banyak sekali dan positif. Survei belakangan kan bagus itu, ya kan? Partai pemerintah juga naik ininya kan, artinya support masyarakat bagus sekali dan itu nggak terlepas dari dukungan ormas-ormas ini. Nah, kalau seandainya kemudian terendus ada semacam cawe-cawe dari kabinet, atau at least dari salah satu anggota kabinet, ini kan menjadi nggak kondusif begitu, ya kan nggak kondusif dan orang akan walaupun tidak ya pada faktanya tidak ada campur tangan langsung presiden, tapi kan orang bisa melihatnya secara liar, ya kan, ada apa ini, gitu kan. Jadi tentu ini akan melahirkan polarisasi. Misalnya Gus Yahya, let's say kan, Gus Yahya kan punya pendukung juga, gitu kan. Dan ini kan tokoh-tokoh besar semua ini, yang mereka ini kan kalau nggak punya pengikut nggak mungkin ada di struktur sentral, ya. Artinya ketika terjadi gejolak seperti ini, itu kan juga akhirnya kan menimbulkan pro kontra dan orang tentu akan mengait-ngaitkan dengan sumber kekuasaan ini, ya kan? Istana itu kan menjadi sumber dari semuanya kan, jadi ada apa gitu kan. Termasuk misalnya belakangan kita tahu bahwa pemerintah memberikan konsesi tambang besar kepada ormas-ormas, artinya ya ini kan seperti gula dan semut kan. Ketika ada gula, apa istilahnya itu ya, para pencari ini langsung bergerombol. Bergerombol. Nah, ya NU mungkin dalam konteks ini ya memang dalam konteks besarnya lagi berbenah ya kan, lagi berbenah ini sebetulnya kan, lagi dicoba untuk dibenahi. Tiba-tiba dihadapkan dengan situasi kepentingan sesaat ini ya bisa saling ini, ada reciprocal ya, antara istana dengan PBNU, ya itu sangat mungkin ya akan menimbulkan gejolak-gejolak gitu. Atau mungkin ini bagian dari proses ya Mas, bagaimana apa yang diinginkan dari ya kita sebut saja Gus Yahya yang ingin restrukturalisasi struktural, pengen menata dan kemudian
hari ini ada kejadian-kejadian yang kita sama-sama tahu lah ada apa di dalamnya, dan saya menganggap kira-kira mungkin Mas ini adalah bagian dalam kedewasaan keorganisasian PBNU sendiri kayaknya. Betul. Itu yang saya kira semangat itu yang masih on the way. Ya. On the way sebetulnya kan. Ya kalau kita bandingkan dengan Muhammadiyah misalnya ya, enggak apa-apa lah kita melirik tetangga kan. Ya. Tapi kelihatan kan, artinya kepentingan yang impersonal itu tetap di atas gitu. Nah kalau begini kan orang akan melihat, lah kok PBNU organisasi sebesar ini gitu kan. Kan ini kan mandat muktamar ini. Ya kan, mandat muktamar. Tentu kita berharap bahwa apapun itu, apalagi keputusan dalam pemberhentian seorang ketua umum, saya kira itu sangat fundamental itu. Kalau proses politiknya sangat sederhana dan penuh apa istilahnya insinuasi gitu, ya orang akan menilai gitu kan, loh kok NU fragile banget gitu secara organisasi gitu kan. Nah itu saya kira yang nggak bagusnya ya. Terus kemudian juga ini ya Mas, seharusnya orang-orang tua-tua itu atau kiai-kiai yang sepuh kalau dalam istilah Jawa itu mulai mencari solusi, mulai menata atau bahkan merencanakan gimana sih untuk rekonsiliasinya gitu. Dan beberapa waktu kemarin saya sudah membaca, sepertinya salah satu pondok tua di Jawa Timur, Lirboyo itu mau untuk membuka 2 kanal bahkan 3 atau 4, saya kan kurang tahu juga Mas, untuk kemudian menjadi satu Mas. Menurut Mas sendiri, lebih baik proses rekonsiliasi ini secara organik atau memang harus sama-sama ingin mengetahui atau ingin adanya PBNU yang lebih besar, atau harus ada yang egonya mengalah? Gimana Mas menurut Mas? Ya kalau kita bicara kepentingan organisasi jangka panjang itu solusi terbaik saya kira. Kenapa? Karena kalau kita lihat term politik ini, sisa periode kepengurusan sekarang kan juga nggak lama lagi, setahun lagi. Kalau semuanya diselesaikan pendekatannya legal, waktunya juga habis. Apalagi nanti diselesaikan lewat pengadilan, ya kan? Menurut Surya, Tanfiziyah, Tanfiziyah menganggap Surya. Nah ini kan nggak mudah, butuh proses panjang. Korbannya sekali lagi tetap organisasi dan jamaah Mas. Dan jamaah, ya kan? Otomatis kan program-program ini kan jadi pause. Iya betul. Ya kan? Tidak berlanjut gitu. Belum lagi ada implikasi-implikasi lain. Nah, saya kira kalau ada semangat untuk mengembalikan ini ke rahim, katakanlah mengembalikan ini ke rahim NU itu sendiri, yaitu pesantren-pesantren yang sampai hari ini masih dihormati ya, sebagai tadi NU besarnya gitu kan. KK sepuh ini, saya kira itu ya. Karena memang itulah tradisi NU, aslinya begitu. Ya, artinya hierarki kultural itu ada, ya. Saya kira dibandingkan ini diselesaikan dengan proses-proses formal yang juntrungannya juga kita nggak tahu akan bagaimana nanti, sementara periodisasi juga tersisa nggak lama lagi, ya kita selesaikan, ya. Dan tentu kalau yang namanya arbitrase, istilah modernnya ya, istilah Islamnya, tentu semuanya calling down, ya. Artinya sama-sama mengedepankan mana yang terbaik untuk organisasi. Baik itu ya semua para pihak lah, ya para pihak. Apakah itu pihak Gus Yahya, apakah itu pihak
Surya, kita nggak tahu di belakangnya siapa, tapi sepertinya orang-orang sudah mengendus gitu kan. Itu sama-sama calling down, ya, mengenyampingkan kepentingan pribadi. Kita kembali ke masa depan, kepentingan organisasi, apa yang terbaik. Saya kira itu jalan terbaik, ya. Jangan sampai kepentingan sesaat mengorbankan organisasi. Saya kira itu yang harus dikedepankan oleh semua pihak gitu. Kalau kita balik Mas ke konteks kenegaraan, dengan adanya konflik ini, Mas, tadi saya cukup mikir keras ketika organisasi yang berada di titik tengah atau intermediate ini sedang berkonflik dan tidak bisa menjalankan program kerjanya, Mas. Akhirnya kan juga secara kestabilitas kenegaraan, negara kan cukup dipusingkan, Mas, ya, mungkin ya bahasa saya itu lebih halusnya lah. Karena akselerasi yang diwacanakan program-program dari Prabowo itu, Bapak Presiden kita itu kan yang sangat banyak, Mas, mulai dari MBG lah apa. Akhirnya saya sebagai orang luar melihat, wah ini sayang sekali gitu loh. Di tengah presiden kita yang punya visi misi serba cepat, serba akselerasi, organisasi yang wadah punya representasi itu kok malah kemudian ya berdinamika gitu, Mas. Akhirnya kan nggak bisa program itu jalan dengan ya cepat gitu loh, Mas. Ya benar sekali, saya sangat setuju itu. Ya kita contohkan misalnya ya. Berapa banyak misalnya struktur di bawah ini, baik di level provinsi, di level kabupaten kota, bahkan ranting. Ya ini kan saling terkait ini. Ya kan? Ada yang butuh penyegaran organisasi, kepengurusan kan? Ada yang butuh SK-nya dikeluarkan. Tapi kalau ada konflik begini kan otomatis semuanya tertahan. Ya, sementara ada program-program tadi ya yang sifatnya tadi menyangga program pemerintah, MBG misalnya, yang mungkin itu kaitannya langsung dengan lembaga-lembaga NU, lembaga pendidikan dan lain sebagainya, pesantren, sekolah-sekolah formal lainnya yang di bawah bendera NU, yang semuanya itu kan punya semacam garis itu spiral ke NU secara struktural, itu kan terkendala, ya kan? Nah, karena NU itu posisinya adalah organisasi besar yang menaungi banyak sekali lembaga-lembaga dan jamaah, ini kan menjadi tersandra kalau secara politik NU tidak bisa mengeluarkan keputusan karena adanya konflik-konflik ini, begitu saya kira. Apalagi kalau kita tarik lebih mikro lagi ya, Mas ya. Jadi kan kita mulai makro terus meso, ini mikronya lebih mikro lebih dalam. Mungkin beberapa pengurus atau jamiah pada akhirnya kan memikirkan konflik ini, Mas. Misalkan saya adalah jamiah dari NU atau pengurus ranting dan juga saya punya pekerjaan lain. Akhirnya kan tidak fokus, Mas. Karena terus membicarakan perdebatan-perdebatan NU inilah ini, ada apa kan begitu ya, Mas? Betul. Apalagi ya misalnya worst skenario-nya misalnya terjadi dualisme, misalnya. Saya nggak berharap begitu ya. Ini kan menjadi semacam membuka peluang. Kita tahu lah secara politik itu kan ormas-ormas ini kan ada blok ini blok itu kan. Ini kan pemain-pemain ini kan banyak ini di daerah-daerah segala macam. Kalau ada dualisme ini nanti dualisme semuanya. Iya, turun ke bawah. Turun semuanya ke bawah kan. Semuanya menjadi peluang itu. Yang tadinya adem-adem, utuh, kompak, kena di atasnya ada dua, ya otomatis nanti bikin kubu sendiri, nanti desekakan lagi. Nah, kita takutnya nanti implikasi jauhnya itu nanti muktamar berikutnya bingung nanti ini pemegang hak suara ini siapa, dualisme semuanya gitu. Nah, kita kan nggak mau seperti itu ya. Jadi
organisasi yang sudah rapi nanti jadi kacau balau itu. Ya kan? Jadi akhirnya krisis. Dan tentu sayang, ya sangat sayang gitu. Ini kan udah susah payah ya dipertahankan, dibina, dikembangkan. Tapi kalau kita kembali lagi ke situ ya kapan majunya? Ya, gitu. betul. Dan saya rasa juga ormas Islam sebut saja Nahdlatul Ulama itu tidak mungkin hanya menggunakan otak-otak rasional lah Mas. Selalu ada beberapa doa dari kiai-kiai, ijazah dan sebagainya. Karena kan punya value yang sangat luas Mas organisasi ini. Dan pada akhirnya saya misalkan menjadi sebuah anggota Nahdlatul Ulama, maka saya yakin bahwa ke depan PBNU itu tidak akan hancur gitulah Mas. Karena kemudian ada nilai yang tertanam baik itu secara puasanya kiai-kiai tua-tua kan begitu Mas kira-kira itu. Ya. Tapi dalam perkembangan keorganisasian pasti ada dinamika yang terjadi kan gitu. Betul. Kalau kita lihat ya sebetulnya pasca reformasi ya khususnya. Ya. Itu mobilitas vertikal. Salah satu yang mendapat peluang mobilitas vertikal yang paling besar itu adalah NU. Ya. Bayangkan berapa banyak orang-orang NU, tokoh-tokoh NU, anak-anak muda NU yang mendapatkan peluang politik ya. Di DPR, ya berapa banyak, ya. Di posisi-posisi eksekutif di kementerian, jadi bahkan jadi menteri selalu ada kan. Itu mobilitas vertikal kan luar biasa itu. Artinya betapa pentingnya NU itu tidak cukup hanya kuat secara kultural, ya kan? Dia harus kuat secara keorganisasian agar mobilitas vertikal ini juga berkesinambungan dan juga dampaknya itu bermanfaat, kemanfaatannya itu dirasakan sampai ke grassroots. Jangan juga mobilitas vertikal ini hanya berhenti di elit. Dia hanya membentuk elit-elit baru yang pada akhirnya ini menjadi komoditas politik aja, gitu kan? Diklaim oleh orang-orang tertentu untuk mendapatkan posisi-posisi tertentu, tapi apa kemudian feedbacknya kepada jamaah NU ini nggak ada. Kenapa? Karena lemahnya organisasi, ya. Dia efektif sebagai communal identity, sebagai political identity tadi efektif, ya, dimainkan sebagai framing politik. Tetapi setelah jadi, bagaimana mengarahkan kebijakan ini? Bagaimana agar kebijakan pemerintah ini, misalnya ya, contohnya sekarang, pemerintah bikin MBG, pada akhirnya kan ormas mana yang paling siap mensupport pemerintah? Tentu yang paling organisasinya paling rapi, ya kan? Betul. Tapi kalau organisasi kita kacau balau, gimana kita bisa mendeliver program pemerintah? Ya kan? Dan manfaatnya menjadi kurang kan. Manfaatnya hanya berhenti di elit pada akhirnya. Ya kan? Nah, itu yang kita sayangkan. Ya kan? Nah, ini jadi tetap dia tidak menciptakan gap, ya, bukan justru menciptakan elit baru yang tidak ada kaitannya lagi dengan grassroots. Artinya dari warga NU kembali juga gitu mestinya gitu. Apalagi dampak organisasi ini untuk masyarakat yang lebih luas Mas ya. Betul. Disitulah peran PBNU sebagai intermediari tadi. Kalau kita mau bikin bahasa yang lebih vulgar lagi, sebagai brokery organizationnya itu, sebagai broker antara negara dengan warga NU itu adalah PBNU. Dengan asumsi birokrasinya jalan. Kalau birokrasinya tidak mungkin jalan kalau semua orang bawa kemanfaatan itu untuk kepentingan masing-masing. Nah, ini yang repot kan, termasuk ya tambang ini. Kalau ya kita kan berharap konsensi tambang ini kan untuk organisasi dong, gitu kan, bukan untuk pribadi-pribadi, bukan untuk memperkaya pihak-pihak tertentu. Saya nggak menyebut siapa aja lah, pokoknya siapa aja yang merasa gitu. Jadi
harus dipastikan ini apa KNU-nya bagaimana, gitu kan? Kebermanfaatannya terhadap jamaah NU ini bagaimana, gitu. Apalagi kalau ternyata kemudian desas-desus yang sedang berkembang ini akar permasalahannya adalah ekonomi politik, yaitu adalah tambang, ya kita sangat sayangkan itu, ya kan, begitu. Ya, menarik Mas obrolan kita hari ini karena apa ya? Saya dulu membayangkan organisasi itu hanya sekedar ruang-ruang kultural, bagaimana dia bisa ngaji lah apa, tapi balik lagi Mas ya, karena ini NU mungkin punya barokah yang besar, akhirnya banyak orang belajar soal tata kelola keorganisasian Mas. Bahkan di Twitter atau di Instagram atau di TikTok, di kanal-kanal lain lah Mas, itu banyak yang mengaitkan dengan konun asasi lah, dengan ADART lah, apalah itu. Wah, artinya menurut saya pribadi sebenarnya research dari sahabat-sahabat atau kader-kader NU yang muda-muda atau bahkan yang tua-tua pun atau kiai kampung pun atau bahkan jamiah itu sebenarnya canggih-canggih loh Mas. Tanpa mereka untuk mencari tahu ada apa ini, mereka juga bisa berasumsi Mas. Titik poinnya itu tadi yang saya sangat memprihatinkan ketika kondisinya terus begini. Satu, NU tidak bisa mohon maaf lah, tidak bisa mendeliver kebijakan-kebijakan, tidak bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan, bahkan merekomendasikan kebijakan karena terlalu mengurusin urusan internal terus Mas. Kan begitu ya Mas kira-kira? Ya, betul. Kalau mau dilihat secara historis lagi menarik sebetulnya. Salah satu gini. Demokrasi itu kan mengandaikan civil society yang kuat, ya kan. Kalau semuanya larut ya dengan kepentingan politik sesaat, demokrasi kita nggak sehat. Ya kan? Ditambah misalnya kondisi partai politik misalnya yang kita harap ini kan. Nah mestinya kan civil society ini lebih waras mestinya kan. Artinya dia lebih punya independensi, ya kan. Dan itu saya kira yang kepemimpinan yang sekarang itu bawa kan salah satu semangatnya itu kan. Makanya tidak perlu ada Gus Yahya itu kan misalnya tidak menginginkan orang yang punya posisi politik ada di struktur. Salah satunya kan untuk menjaga itu kan. Nah, apalagi misalnya kalau kita lihat dalam sejarah panjang kita, memang kalau dulu opposition itu kan salah satunya itu dipegang oleh kelompok kiri loh. Ya kan dalam tradisi kita ya. Dan NU sebetulnya dalam span histori yang panjang sekali, kelompok-kelompok Islam tradisional itu kan kekuatan peripheral terhadap kerajaan Jawa sebetulnya. Jadi ada tradisi oposan itu ada sebetulnya. Nah kita berharap kan NU pasca reformasi khususnya ketika ruang demokrasi ini terbuka luas, NU itu salah satu yang bisa memainkan peran itu. Ya. Tapi kalau semuanya dengan asumsi independensi. Nah independensi itu akan ada kalau organisasinya rapih, berdaulat. Berdaulat itu ya kuat secara ideologi maupun secara topangan ekonomi politiknya. Kan? Nah ini kan yang lagi sedang dibangun. Nah kalau semuanya mau dipakai untuk kepentingan-kepentingan sesaat baik bisnis maupun politik, ya akhirnya NU makin lama makin terjebak di situ, makin terjebak menjadi tadi hanya kebutuhan 5 tahunan tadi, musim politik gitu kan, elit-elitnya juga jangka pendek gitu kan, hanya bicara kepentingan pribadi. Nah itu yang
ya itu akhirnya NU nggak kemana-mana gitu. Menarik diskusi kali ini teman-teman, karena mengingat waktu sudah berakhir Mas. Ya. Ini saya sedang dimentoring rupanya dan mendapatkan kuliah 2 SKS secara singkat lah. Kita tadi bicara soal organisasi, positioning, kemudian sedikit membahas dinamika dan apa keterkaitannya dengan civil society, baik itu jamaah di internal NU maupun di luar NU. Kalau dari saya Mas, saya berharap sebagai moderator di sini untuk kemudian para kiai-kiai sepuh, para aktor-aktor baik yang ada di lingkungan NU maupun yang di luar untuk yaitu cooling down tadi Mas. Biar kita semua bisa saling membesarkan NU dan sebagainya itulah Mas. Ya. Kalau Mas sendiri kira-kira sebelum kita tutup acara ini ada enggak Mas harapan atau doa untuk organisasi ormas ini? Iya, saya kira sama ya. Semangatnya sangat sama. Jadi kita berharap bahwa NU ini turut ya menciptakan fungsi tadi, ya, fungsi intermediari tadi, baik itu ke bawah maupun ke atas, gitu ya. Dan itu tentu butuh organisasi yang konsolidasi internalnya juga kuat. Ya. Tapi kalau ribut di dalam ya kapan ngurus di luar kan gitu kan. Ya. Nah, jadi kita harap ini ada solusi terbaik dan tentu NU tidak serapuh itu saya kira ya. Banyak jadi perlembagaan NU itu jangan juga terlalu disimplifikasi di keramat itu. Ya, ya betul Mas. Betul. Artinya saya yakin NU punya caranya sendiri ya untuk self healing misalnya. Jadi untuk ada struktur ini saya kira akan bekerja. Kita harap begitu, segera ada solusi terbaik, islah dan semuanya menyampingkan ya kepentingan pribadi. Kita bicara ke depannya bagaimana NU ini bisa lebih kuat, lebih berdaya ya, lebih impactful untuk jamaahnya. Mungkin itu Mas. Terima kasih Mas Septa Dinata. Sama-sama. Dari pengamat sosial politik. Wah, karena ini di ujung acara, teman-teman Guyub Indonesiaku jangan lupa untuk menonton next episode karena kemudian kanal YouTube dari Guyub Rukun Indonesiaku ini akan membahas banyak sekali dinamika baik sosial, politik, ekonomi, kebudayaan bahkan pendidikan itu. Akhirul kalam saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.